Kita sudah nggak gadis-gadis lagi. Gue dari gadis, Bo. Dari gadis. Gadis dapet jodoh juga. Gue gagal di situ. Gue bilang sama Sarif, take your time. Benerin yang itu. Jadi dia kayak nggak ada soulnya gitu deh. Jadi dia bener. Gue udah gemeter tuh matanya. Terus gue coba gini, dia nggak gerak. Gue nggak gerak matanya. Terus gue bisa kiri kanan. Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi barengan sama kita di sini. Walaupun ini adalah kali pertama kita bertemu di sini ya, Mbak. Betul. Gimana sih? Pokoknya kita kembali lagi ngobrol-ngobrol di BDSM, bicara dekat sama Magnific. Tapi kalau untuk sesi yang ini nih beda. Kali ini adalah bicara dekat sama Mama, iya kan? Kenalin dulu, di sini ada kita berdua di sini. Kita sudah nggak gadis-gadis lagi. Kita sudah adalah seorang ibu di sini. Saya dengan Mama Desta dan juga ada Mama siapa di sini? Mama Suko. Mama namanya atau Mama Ciko. Mamanya udah mama banget ya. Oh, kalau tanya Mama siapa, berarti gue Mama Canon dong. Lo namanya? Dua dong ya. Iya, nama anak paling gede lo dong. Mama Ciko. Mama Ciko. Ada Mama Canon sama Mama Ciko di sini. Mama Canon sama Mama Ciko mau ngapain di sini? Kita mau sharing kali ya. Sharing, berbagi cerita atau mungkin berbagi kesedihan, berbagi pelajaran hidup yang lebih detailnya itu adalah tentang seorang ibu yang bekerja. Yes. Ya, ada yang bilang seorang ibu yang bekerja itu egois, tapi ya jelasin nanti kita bakal bahas di belakang-belakang. Ya, oke. Masih dari kehidupan kita berdua sebagai pekerja, karyawan di Magnific Indonesia. Dan for your information, kalau Suko ini adalah karyawan tertua, ya. Kalau kita biasanya ngomong itu adalah gedung tertua di Jakarta, ini adalah karyawan tertua di Magnific Indonesia. Baik, berapa Ibu. umur Magnific? Itulah usia Suko bergabung dengan Magnific. Sukowati udah bergabung di Magnific selama berapa lama? 12 tahun. 12 tahun, saudara-saudara, bayangin. Sorry 13. 13 ada yang peralat di sini. Jalan 13 tahun, jangan mudah-mudahin loh. 13 tahun udah bergabung sama Magnific, tapi jadi seorang ibu pekerja berarti udah berapa lama tahun? 5 tahun. 5 tahun. Berarti Jadi anak join paling gede. mulai Magni itu gue dari gadis, Bo. Dari gadis. Gadis dapat jodoh juga. Dapat jodoh juga. Terus akhirnya punya anak, Punya masih juga di Magnific. masih di Magnific. Gak ada pilihan lain apa emang gak ada lagi yang mempekerjakan lo di luar sana ya? Betul. Lebih tua dia sebenarnya dari gue. Kalau gue tuh baru ada di Magnific sejak 4,5 tahun. 4,5 tahun bareng sama Magnific. Tapi kalau aku itu udah menjadi ibu pekerja selama 7,5 tahun. Karena anak gue tuh umurnya 7,5 tahun sekarang gitu. Banyak suka dan dukanya jadi ibu pekerja. Mungkin Mama Ciko, so iya banget ya. Mama Ciko juga ngerasain hal yang sama ya, Mam ya gitu. Banget sih. Banget ya, banyak suka dan juga banyak dukanya. Kalau gue tanya malah banyak suka atau lebih banyak dukanya? Sebenarnya Di sini nggak ada bapaknya, di sini nggak ada Mas Arif, lo bisa keluarin semuanya di sini. 50-50 sih Kak sebetulnya. Jadi gue 50%-nya tuh gue merasa beruntung gue jadi mama di kantor ini. Oke. Gue nggak tahu kalau gue jadi mama di kantor yang lain gitu. Kenapa? Karena Magnific ini tuh ngertiin gitulah Kak. Jadi gue ngerasa gue disupport waktu gue jadi ibu. Karena gue kan nggak punya pengalaman apa-apa kan ya. Jadi ketika gue punya masalah di keluarga atau anak sakit segala macam itu ya mereka nggak mempermasalahkan itu gitu. Jadi gue merasa semuanya terdukung dari mulai gue pumping segala, gue bawa anak ke kantor. Yes. Itu disupport banget sih. Jadi nggak ada masalah. Jadi gue ngerasa bersyukur di situ. Gue nggak tahu kalau gue ada di kantor lain yang kayak mesti 75 di kantor gitu-gitu. Pasti gue nggak bisa bawa anak gue nggak bisa melibatkan kalau ada acara apapun. Kalau kayak kita kan kreatif ya Kak. Jadi event pun gue kadang kalau weekend gue masih bisa bawa anak gue karena masih relate gitu sama mereka gitu. Berarti kalau susah sedihnya itu 50-50. Iya betul. Yang sedihnya, apa sih sedihnya lo sebagai Sukowati, bos dari media relation Magnific Indonesia? Coba. Gue nggak bisa bagi waktu sih sebetulnya. Gak bisa bagi waktu. Karena memang kita kerja di agensi Kak. Betul. Kita nggak tahu kita akan bekerja di waktu apa aja. Bisa itu di Sabtu, bisa itu sampai malam, bisa juga kita masih ngerjain dokumen ataupun ada misalkan jangkat atau segala macam itu tengah malam itu masih bisa kita bangun dan bekerja di jam-jam
tersebut. Uh-uh. Nah, saat gue punya anak gue ngerasain susah banget gue bagi waktu itu. Oke. Itu jadi saat gue event gue harus cari pumpingan itu tuh Tempat untuk bisa pumping ya, gitu ya. dan stok karena kan ritme kerja gue beda nih sama orang-orang yang bukan di agency Yes. kan. Jadi harus kejar setoran. Betul, untuk nah itu nyetok. gue harus pumping, harus gue kirim juga pakai Gojek Ya. saat itu juga karena anak gue butuh susu, Oke. kayak gitu-gitu. Terus gue juga harus ninggalin anak gue di saat dia mulai kayak dari umur kan cuma 3 bulan ya, tapi gue sebenarnya tuh anak gue tuh masih butuh ASI. Akhirnya dicoba di 6 bulan itu pakai Sufor. Oke. Gitu karena gue nggak ngejar itu sih Kak, jadi sedihnya di situ awal-awal ya. Oke. Karena di kita tuh masih kayak banyak banget stigma ibu yang sukses itu adalah ibu yang berhasil ngasih ASI Betul. untuk anaknya. Padahal seharusnya itu eksklusifnya cuma 6 bulan, tapi ada yang berpatokan harus 2 tahun. Kalau udah ngasih Sufor tuh udah gagal. Padahal semuanya juga ada yang terbaik dari ibunya untuk anaknya. Semuanya udah dibikin secara matang gitu kan. Balik lagi kalau gue sendiri, susah senangnya, banyakan susahnya sebenarnya. Lu ngalamin apa Kak? Lu ngalamin apa Kak? Banyakan susahnya. Karena dari divisi kita berbeda, ya kan. Suko itu lebih ke PR, oke? Lo ngurusin media, dia ngurusin undang media dan handle semua event-event media. Nah kalau aku tuh lebih ke orang eventnya, iya kan? Gue lebih ke orang eventnya, gue ngerjain semuanya itu dari mulai before production sampai on the day. Yang ngebuat gue kadang-kadang tidak pulang bahkan sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kadang-kadang pulang cuma bener-bener untuk nyiapin makan anak suami terus gue pergi lagi. Kalau emang itu lokasi event dekat sama kantor, dekat sama rumah maksud gue, ya kan? Hal yang paling susah gue terima adalah pada saat anak gue belum bisa nerima kalau ibunya kerja untuk dia. Gue pernah dipanggil sama anak gue kakak. Berapa hari itu Kak? Karena gue gak pulang 5 hari. Gue gak pulang 5 hari dan dia manggil gue kakak. Katanya mama itu gak lebih kayak kakak di daycare yang cuman dateng itu kayak cuman pagi ngantar aku ke daycare terus malam aku pulang, mama udah aku tidur, mama pulang, terus besoknya mama gak pulang 5 hari. I'm not calling you mama, you are kakak gitu. Terus lu jawab apa Kak? Itu sedih banget. Cuman aku nggak bisa ngejudging dia itu salah dia gitu kan. Karena itu juga adalah sudut pandang anak gue sama yang namanya ibu gitu kan. Ya aku terima sampai akhirnya ya berjalan dengan 2-3 hari dia mulai manggil mama lagi gitu. Jadi kalau ditanya kalau gue tuh banyakan enak-enaknya, sebenarnya banyakan nggak enaknya gitu kan, banyakan nggak enaknya dari mulai pembagian waktu juga anak-anak event ya you know how lah anak-anak event apalagi seorang cewek dan itu juga seorang ibu gitu kan, pulang nggak pulang tidur bisa di balik backdrop, tidur bareng-bareng sama kru-kru yang lain, dan itu juga nggak gampang sebenarnya mendapatkan kepercayaan dari suami dan lain sebagainya gitu. Sampai ada pertanyaan dari dalam diri gue, anak gue tahu nggak perjuangan gue ini untuk dia gitu. Kalau lo pernah kepikir kayak gitu nggak? Belum kan, gue ngejalin aja. Baru ngejalin doang, belum pernah kepikiran, aduh anak gue tahu nggak sih kalau gue tuh kayak gini buat dia gitu. Ciko udah berapa tahun sekarang Ciko? 5 tahun. Pertanyaan seserius apa yang pernah Ciko tanyain ke lo? Belum ada sih Kak. Belum ada. Serius? Lo nggak pernah ngajak anak lo ngomong ya? Nggak serius? Lo nggak pernah ngajak anak lo ngomong? Serius apa? Nggak, kayak pertanyaan seserius, mama kok nggak pernah, mama kok pulang malam mulu sih? Mama kok enggak sih. pas Dia aku ini mama kok nggak ada sih? Kemarin sih sebenarnya pas kaus aku yang kita ke Jogja. itu kan pertama kalinya semenjak gue punya anak tuh gue ngambil event di luar kota dan itu harus nginep kan. Dan itu bertepatan saat dia pertama kali masuk sekolah dan harus ikut lomba di 17 Agustus sana. Dan itu dia pengen banget mamanya ada di situ. Ya. Dan lo nggak ada. Ya, itu gue baru daftarin di sekolah. Langsung dapet jadwal itu. Tapi gue udah punya jadwal duluan. Di tanggal itu gue harus di Jogja. Oke. Nah, gue langsung baik, anak gue tahu anak gue pengen banget ada mamanya. Iya. Dia bilang, Pasti. "Mama nanti lihat aku lomba kan?" Gue nggak bisa jawab. Nanti mama lihat pakai video ya. Terus dia bilang, "Mama emang kerja di mana? Bukannya di rumah?" Karena dia biasanya taunya kan dari dia 1 tahun sampai udah kenal sekolah itu 5 tahun. Ya gue kalau nggak kerja di kantor
di WFH rumah di karena rumah. atau enggak gue pasti bisa selalu ada lihat dia kan. Saat kemarin gue sama sekali nggak ada, dan itu momen pertamanya dia ada sekolah dan dia punya teman-teman, dia pengen lihat disupport sama mamanya gitu. Cuman ya Nggak salah dong. iya, Ya pasti dong. Sama itu momen yang Itu paling dia berat yang juga tanya. sih untuk kita berdua ya, bertiga sama satu lagi rekan kita namanya Sania. Kita bertiga adalah ibu-ibu di Magnific, ya, karyawan. Kita bertiga sama-sama berangkat ke Jogja, tepatnya tanggal 17 Agustus karena event tanggal 18. Jadi kita bertiga itu tidak kedapatan momen untuk ngelihat anak kita lomba pensil, lomba mindahin bendera dan lain sebagainya. Dan itu cuman aku lihat dari video kiriman dari suami, dan itu sedih banget, heartbreaking banget itu gitu kan. Sampai pada saat video call pun anak gue udah nggak mau ngeliat muka gue karena kecewa. Mama kemana gitu? Ini deh mama dulu nggak mau gitu. Ya, itu dia sempat, dia anaknya tipe yang nggak bisa nangis gitu kan, cuman dia nahan, tapi dia ngomong tuh, ya mama nanti nggak ada dong. Terus dia udah berkaca-kaca gitu sih. Terus dia bilang, iya mama izin dulu ya. Mama nginep sebentar aja, nanti hari Minggunya mama pulang, nanti hari Sabtunya mama pulang, nanti mama jemput ya gitu. Ya udah deh katanya gitu. Itu sih dia yang nanya, cuman yang paling menurut gue serius sampai dia berkaca-kaca itu karena dia nggak pernah ditinggal sih untuk kerja. Ya. Dan barusan kejadian ini masih berhubungan sama yang itu ya. Ingat event kita di Alam Sutra yang Jakarta Premium waktu itu yang JPO. Di situ gue nggak pulang 2 hari, 3 hari. Karena sebelumnya juga event Kompivar. Jadi back to back nih event nih ya kan. Jadi gue dari event ini ke event ini benar-benar nggak pulang. Jadi sebelum gue nggak pulang 3 hari, gue marah sama anak gue. Gue bilang, communication book, kenapa nggak kamu kumpul Kemis? Ya aku lupa, aku kira bla 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 segala macam. Mama nggak mau tahu, pokoknya kombook harus dikumpul. Karena ini kombook cuma ini doang nih yang mama bisa lihat kamu ngapain aja, kebaikan apa dan kenakalan apa yang kamu lakuin di sekolah gitu. Dan kamu 2 hari nggak ngumpul ini. Dan setelah aku marah, besoknya nggak pulang sampai 3 hari. Sampai di hari kedua gue nggak pulang, dia ngurung diri di kamar. Terus papanya laki gue ngetok. Ken, boleh papa masuk gitu kan? Nggak boleh, jangan masuk gitu kan? Kenapa? Kenan lagi gue ngebiasain dia kalau stres, lagi sedih, gambar. Kalau lo nggak bisa ceritain sesuatu, gambar. Kalau udah gambar, kasih ke mama. Jadi mama tahu apa yang lo gambar tuh lewat perasaan lo tuh lewat gambar. Emosinya gitu kan. kelihatan No, ya. aku lagi nggambar. Oke, udah take your time. Setelah 2 jam, papanya masuk, dia lagi menggambar. Yang dia gambar ini buku kombook. Buku bacanya kombook, COM book gitu kan, kombook. Sebelahnya gambar mama megang laptop gitu kan. Terus mau bobo, anaknya diajak ngomong sama bapaknya, apa arti gambar ini gitu kan. Ada gambar kombook, ada gambar mama megang laptop. Kenan bilang, boleh nggak telepon mama? Ya, papa telepon mama, tapi sebentar lagi mama lagi GR sekarang. Boleh nggak telepon mama bilang aku udah kumpulin kombook? Lagi gue nggak ngerti kan. Oh, kamu udah ngumpulin kombook? Iya, ini udah diisi miss kok, papa boleh paraf sign di sini. Dan bilang sama mama, aku udah ngumpulin kombook. Laki gue masih belum nangkep apa maksud anak ini. Maksudnya apa sih? Iya, bilang sama mama, aku udah ngumpulin kombook. Dan bilang sama mama, boleh nggak mama pulang? Jadi dia kayak merasa bahwa emak gue tuh masih marah sama gue gara-gara kombook gak gue kumpul, terus mama jadi gak pulang. Jadi dia ngerasa bersalah. 2 hari dia diem, mama gak pulang juga. Berarti gara-gara si kombook. Udah sama mama, gue udah ngumpulin kombook, dan sampai kapanpun aku akan terus ngumpulin kombook biar mama pulang. Oh, mama akan pulang nak, mama akan pulang. Dia cuma event doang, jadi cuma kerja kayak biasa. Besok dia pulang. Bener nih, udah mama fotoin kalau kombook gitu. Jadi anak kecil tuh sebenarnya sampai sebaper itu gitu kan. Makanya tadi jadi makanya gue tanya sama lo, pernah apa nggak ada pertanyaan-pertanyaan serius yang kritis banget dari si Ciko ke lo gitu kan. Karena kalau anak gue tuh udah sampai di pertanyaan sekritis itu, sampai dia ngerasa emaknya nggak pulang cuman gara-gara dia nggak ngumpulin kombook gitu. Dan itu heartbreaking banget buat gue. Itu terjadi sama anak gue yang kedua, Kak. Oh, yang kedua? Jadi, sama di event yang sama juga. Ya, si Abizan ini karena kan gue masih menyusui sebetulnya, masih direct kan tiap malam kalau dia mau tidur. Nah, sebelumnya kita udah mau treat dia dulu nih, training untuk dia lepas, tapi masih tetap nggak bisa. Terus
gue izin besok mama pergi ya, izin nggak nenen nggak ini gitu kan. Oke, pas gue pergi mungkin dia nyari tuh, terus dia ngerasa dia nakal apa dia gara-gara dia mamanya nggak pulang, jadi begitu gue pulang dia udah stop nenen. Ada senengnya itu anak nggak Akhirnya sapi dengan cara nggak drama gitu kan. nggak ada drama, tapi gue ngerasa gue sedih, nggak ada. Biasa dia membutuhkan gue, Itu udah tiba-tiba pasti. ya udah gue pilih gue nggak nenen. Oke. Biar mamanya Yang penting bisa mau balik. biar mamanya bisa bobo lagi, nggak pergi-pergi lagi. Gue Itu yang pas ke Jogja kemarin juga ya. betul kak, jadi gue seneng tapi sedih banget ya. Ya gitu, dia mikirnya gue nggak kepikiran sampai kalau dia kepikirannya gue pergi gara-gara dia nenen. Iya. Ternyata dia ngambil pikirannya dalam ya. Iya, sebaper itu anak-anak gitu kan. Ternyata. Dan dari pengalaman gue bertahun-tahun kita kerja di Magnific sebagai ibu pekerja di Magnific, udah ngomongin juga susah senangnya dan berapa banyak susah dan senangnya yang udah kita laluin di Magnific. Anak lo ada 2, ya kan? Pengalaman lo sebenarnya lebih banyak daripada gue. Walaupun anak gue 7,5 tahun tapi cuma 1. Gue pengen tahu aja nih, dari 5 tahun anak lo yang pertama dan anak kedua lo 3 tahun kalau nggak salah, betul? Betul. 3 tahun. Kira-kira ada nggak sih satu tumbuh kembang anak lo yang lo skip, yang lo lewatin cuma gara-gara lo kerja? Ada banget. Ada banget. Gue sempet sampai merasa gue gagal. Gue pernah cerita sih sebenarnya sama Mas Arif. Jadi gue pernah minta waktu sama dia untuk memperbaiki keadaan anak gue. Untuk minta memperbaiki keadaan anak lo. Yang kedua, Ijan. Oke. Apa yang terjadi sama Ijan? Ijan ini lahir kan di pandemi ya kak. Oke, bayi pandemi. Saat dia lahir, gue cuma punya waktu 3 bulan kan. Dan di saat itu semua pekerjaan kan online. Ya. Gue punya kecemasan baru. Karena gue dari masa peralihan itu, gue nggak ada di kantor, gue nggak tahu update peralihan jadi online kayak misalnya meeting Zoom itu gue nggak paham kan. Karena gue ada lost di situ. Kayak 3 bulan gue masih balik. Gue mutusin gue full untuk kantor. Jadi gue biasanya kan gue nggak ada mbak, maksudnya nggak ada yang bantuin gue. Gue akhirnya mau nggak mau ini anak kedua, gue harus ada yang jagain. Jadi saat jam kantor itu gue kunci. Kunci kamar. Mau meeting mau apa, gue kunci. Mereka nggak bisa masuk. Yang jagain di luar? Ya ada keluarga. Ada juga budenya. Itu berjalan sampai saat dia proses MPASI. 6 bulan berarti. 8 bulan. Lupa ya. 6 bulan dong. 6 bulan. Dia agak dia nggak tahu MPASI berapa. 6 bulan. Lupa kak. Jadi pas udah mulai itu dia juga gue lihat pertama akhirnya dia nggak suka. Gue coba lagi menu makanan. Nah setelah gue ngerasa dia bisa mulai makan, udah gue tinggal. Gue mulai lagi kunci pintu, gue meeting segala macam. Segala proses makannya gue nggak lihat. Kalau Ciko gue beda. Gue dari awal gue punya anak, segala menu gue yang handle. Sebelum gue berangkat kerja, gue suapin dia dulu. Jadi siang hari sampai sore itu udah ada menu, tinggal disuapin aja. Nah kalau Ijan gue bener-bener, karena gue udah nyiapin buat kakaknya dulu, si Ijan gue lepas sama sekali, gue nggak, prosesnya nggak gue. Tapi lo masakin. Tapi gue yang masakin. Cuman feeding enggak. Di situ berjalan waktu gue masih denger terus anak gue nangis segala macam. Kayak gue lihat sampai akhirnya gue panik, gue ngeh nih anak gue kenapa. Anak gue kok beratnya nggak nambah. Terus kenapa dia nggak mau makan? GTM-nya parah. Gue
bawalah dia ke dokter. Tapi sebenarnya gue tahu kenapa, karena ada yang salah dalam proses dia MPASI, dalam proses feedingnya gitu. Jadi untuk gue make sure lagi nggak ada juga bawaan atau segala macem, gue ke dokter segala macem. Ya memang ternyata anak gue gizi buruk, karena ternyata dia Udah diagnosis gizi buruk udah gitu. jadi memang gue ngerasa gue gagal di situ. Gue ada 24 jam gue WFH, Kak. Harusnya gue bisa lihat anak gue, cuman gue mikirin kecemasan gue sama kerjaan gue, karena gue takut gue nggak maksimal di kerjaan gue. Gue sampai malam pun gue di depan laptop. Kadang malam pun gue masih nyelesain kerjaan biar gue paginya bisa nyiapin makanan segala macem. Jadi gue mulai itu gue udah siap pekerjaannya, udah ready kayak gitu. Sampai akhirnya anak gue ngalamin trauma berat. Gizi buruk. Dia nggak makan dari umur 1,5 tahun jadinya. Dia udah nggak terima makan sama sekali. Anak gue tuh nggak makan nasi. Jadi yang dia minum itu susu aja. Jadi segala bentuk makanan yang lo siapin yang harusnya disuapin sama keluarga yang tadi lo titipin itu nggak diberikan dengan baik. Mungkin prosesnya Cara nyuapinnya, apakah memaksa atau lain sebagainya yang buat anak lo jadi trauma makan. Kadang kan kalau kita mamanya yang ngasih kan kita tahu dia nggak suka atau apa gitu kan, jadi oke, stop, mungkin tercoba menu baru lagi. Karena gue nggak pegang sama sekali, karena gue mikirin kecemasan gue sama pekerjaan. Jadi gue mesti fokus karena gue belum pernah kerja full di rumah kan. Gue mesti bangun mood gue kerja di rumah tuh awal-awal kan susah karena gue biasa kerja di kantor rame-rame gitu. Kayak gue bener-bener melepas. Gue nggak tahu anak gue suka menu yang mana, gue nggak tahu cara mereka feedingnya gimana. Jadi itu emang salah gue. Ya walaupun cara mereka ngasih itu salah, tapi ya harusnya gue 24 jam bu, gue WFA bu, selama 2020 sampai 2022 gue full WFA. Tapi gue gagal di situ. Gue bilang sama Sarif pas gue didiagnosa anak gue gizi buruk, Sarif aku izin, aku mau urus anak aku. Aku lagi ngerasa gagal banget saat itu. Oke, kak, kalau lu nggak gagal, lu take your time, benerin yang itu. Gue bawa anak gue ke harapan kita. Alhamdulillahnya sih memang dari segi tumbuh kembang ininya lancar sih, Kak. Maksudnya dia masih bisa eye contact segala macam, dia ngomong juga masih ada respon segala macam, nggak ada masalah di situ. Cuma memang dia nggak tahu harus dicek traumanya itu, dia harus ke psikolog. Karena dia sama sekali nggak bisa ngeliat makan, sama sekali nggak bisa ngeliat nasi, dia cuma tahu susu. Gitu. Nggak lama anak gue baru gue mau ngambil jadwal nih ke psikolog. 2 hari kemudian anak gue yang gede sakit panas, panasnya tinggi. Gue lagi itu malam tuh. Besoknya mungkin karena dia ada batuk juga waktu itu. Mungkin batuknya tuh dalam, kayak ngejan gitu kan. Tiba-tiba pagi itu gue ngeliat ada yang aneh sama dia. Apa itu? Matanya jatuh. Matanya tuh sayu gitu. Sayu, Sayunya tuh gimana ya, Kak? Jadi dia kayak nggak ada soulnya gitu deh. Jadi dia bener, gue udah gemeter tuh. Mamas kenapa? Kenapa mama? Tapi dia ya kayak lu ngomong tapi dia bengong, bener-bener bengong. Padahal dia lihat kita. Terus gue coba gini, dia nggak gerak. Gue nggak gerak matanya. Terus gak bisa kiri kanan. Gue bingung lagi, anak gue satu belum kelar, muncul satu kayak gitu dalam 2 hari.
gue bawa ke terus sama dia juga kayak nggak punya tenaga. Mungkin karena dia nggak makan atau gue takutnya dia dehidrasi atau gimana kan dia batuk, gak makan juga, dia lemes. Katanya mama aku kok capek terus ya, aku nggak bisa jalan. Gue nggak ada bilang sama orang sama sekali. Gue latih anak gue sendiri. Ayo mamas bisa, mamas jalan kamar mandi. Soalnya kalau orang lain pasti entah bapaknya atau entah yang di rumah pasti selalu gendong. Kalau gue nggak mau. Mas latih ya biar mas kayak kemarin bisa jalan. Mas matanya mau bawa obat ya, berobat ya. Gue bolak-balik ke rumah sakit, tes darah segala macam. Gue bawa ke salah satu rumah sakit swasta di Fatmawati. Waktu itu katanya dia punya di situ, dicek lagi ternyata bukan buat anak-anak juga. Gue harus dipindah ke Cinere. Oke, gue give up. Gue cari tahu sendiri. Dan jawabannya? Gue usaha sendiri Kak. Gue coba latihan gue terapiin sendiri. Mungkin dia sarafnya tegang atau gimana pas dia batuk, mungkin ada yang ototnya tuh gimana. Gue coba itu dulu. Gue latih setiap pagi, gue kanan kiri mamas. Dia tuh kalau gue giniin, gue kesini dia kepalanya harus begini. Jadi dia begini, dia nggak bisa matanya nggak bisa ngikutin. Ini anak lahir normal Kak, tiba-tiba begitu. Gue kaget. Gue bawa lah dia. Oke, gue cari kesenangan dia main apa, biar dia bergerak matanya cari. Gue beliin mainan Thomas-Thomasan, dia bisa main. Terapi terus tiap hari. Alhamdulillah pelan-pelan dia. Mama bisa nengok, bisa lirik. Itu ngelirik susah banget Kak. Mungkin sekarang dia jadi belajar tapi sih ya. Mama sedikit pergerakan mas aja tuh mama udah seneng banget. Tapi dia akhirnya belajar, mama nggak mau sakit lagi, mama nggak mau ini. Jadi dia mau minum obat. Tapi dia nggak mau ke dokter karena dia takut. Tapi akhirnya sekarang udah lebih baik. Alhamdulillah udah balik lagi, udah normal lagi. Itu gue kaget sih, kayak baru gue mau ngurusin ini, tau anak gue yang ini begini. Itu sih Kak, gue ya untung aja sih gue di Magnifik ya. Untuk di Magnifik kayak momen terberat yang harusnya kayak kalau di kantor lain kayaknya lo mending resign gak sih gitu. Iya pasti. Tapi itu yang lo ke user langsung ke Mas Arif itu hanya izin rehat sebentar. Gue izin rehat sebentar untuk fokus ke anak dulu ya Mas gitu ya. Gue ngambil cuti sih. Ambil cuti. Berapa lama? 2 hari aja. 2 hari. Tapi sebenarnya yang pas Ciko yang pertama nggak ambil cuti? Enggak. Kalau Ciko karena gue udah kan WFA aja sih Kak. Jadi gue masih bawa laptop ke rumah sakit. Gue masih apa yang dibutuhkan. Jadi ya udah gue nggak mau menyusahkan. Gue gitu Kak. Misalnya ya udah gue kecemasan gue tuh lebih berat di kantor. Betul. Karena tau kan tanggung jawab itu lebih besar ternyata karena nggak tahu mungkin karena ya gue karyawan ya. Iya. Gitu sih. Karena ada banyak teman-teman aku ya, dia ibu pekerja, tapi kita lihat ya dia udah kerja aja, dia hebat di kantor, tapi sekarang nggak sehebat lo mungkin, nggak sehebat gue dan kita gitu. Dia hebat di kantor, dia manager or whatever, dia bisa semuanya, tapi ya cuman membahagiakan anaknya dan juga memenuhi semuanya cuma material doang gitu. Dan nggak semuanya bisa sekuat lo Sukowati gitu maksudnya ya. Tapi pernah kepikir resign gak sih? Kepikir aja kita. Enggak sih Kak, belum saat ini. Kalau gue pernah. Jadi case anak gue tuh Kenan sebenarnya udah dimulai dari aku baru 3 bulan di Magnifik. Itu aku skip aja ceritanya karena emang itu terlalu sedih untuk diceritakan dan juga terlalu panjang. Kenapa aku sampai pernah kepikir resign dan juga kepikir aku adalah seorang ibu yang gagal, ini baru banget terjadi di bulan ini bahkan Kak Suko, adalah saat gue menyadari bahwa anak gue tuh tidak baik-baik saja. Anak gue baru memasuki level sekolah dasar. Gue kira ini adalah akhir dari segala perjuangan gue yang ngantar dia ke daycare pagi malam, bayar daycare yang nggak murah gitu kan. Wah, udah masuk SD, udah ada yang jaga di rumah.
case close, gue tinggal fokus kerja, event, pulang malam it's okay karena udah ada mbak yang jaga di rumah. Tapi Karena ternyata semuanya udah aman ya, udah Kak. aman harusnya, udah seindah negeri dongeng kirain kan, ternyata enggak. Kayak gue ditepuk sama Allah, hey, PR lo masih banyak, umur lo masih segini, lo kira ini udah ujung semuanya, enggak gitu. Sampai akhirnya ada momen dimana gue dipanggil sekolah. Gue dipanggil sekolah sama guru yang baru ngajar anak gue tuh 2 minggu. Baru banget kan, 2 minggu gue dipanggil sama BK, lo pikir aja, bimbingan dan konseling anak yang baru masuk 2 minggu. Gue datangin ya tuh BK sama suami gue dampingin. Guru wali kelasnya bilang, ibu, Canon tidak konsentrasi di kelas. Ya gue ngerasa ya gak konsen, namanya juga anak baru masuk SD gitu kan. Biasa kan lalayan keluar kelas gitu. Ya it's okay, itu masih common banget menurut gue gitu. Tapi ternyata mendengar ceritanya itu sampai mengarah ke yang anak gue tuh tidak seperti anak normal. Itu singkat ceritanya. Sampai akhirnya gue diperkenalkan sama dokter tumbuh kembang anak yang praktek di SD-nya. Dan dari observasi si dokter ke anaknya langsung, dan observasi riwayat tumbuh kembang Canon dari mulai 0 bulan sampai dengan 7 tahun, anak gue tuh diagnosis dokter ADD. Apa tuh, Kak? Attention Deficit Disorder. Jadi kayak ada ADHD, ada ADD gitu-gitu. Jadi pokoknya dia nggak bisa fokus sudah. Dia tuh paling nggak bisa duduk, dia mendengarkan semuanya masuk ke otak. Oke, dia mengerjakan nggak bisa. Dia harus bergerak terus keluar. Jadi impactnya adalah dia keluar kelas terus, mengganggu kelas lain, masuk ke kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3, dan itu udah sangat mengganggu. Dan udah banyak kelas yang mengadu gitu ke walas ini anak nggak bisa ya kayak gini terus. Sampai akhirnya gue dipanggil gitu. Untuk menyadari bahwa anak gue tuh kena ADD di usia yang 7,5 tahun, itu gue sedih banget kan. Karena kayak, kenapa baru sekarang? Padahal kalau dokter tuh bilang semua ciri-ciri Canon itu udah ada sejak Canon umur 2 tahun. Canon kayak gini gak? Iya dok. Canon kayak gini gak? Iya dok. Di usia berapa? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? 5 tahun? Gue selama ini denial. Gue ngerasa kalau tumbuh kembang anak gue udah oke, dia sehat, dia aktif, itu udah cukup, gizi dia oke semuanya, tapi ternyata ada yang kurang, anak gue tuh masih ADD. Sampai pada level yang anak gue beberapa kali melukai temennya. Dan jumlahnya udah 5 kali aku datang ke sekolah untuk minta maaf sama orang tua murid yang kepala anaknya benjol gara-gara dibanting pintu sama anak gue. Tangannya luka dan segala macam. Dan itu benar-benar yang gue udah nangis sama suami gue takut orang tua murid itu semua pada bikin petisi untuk Canon keluar dari SD. Gue mau masukin ini anak mana lagi, ini SD udah paling bagus gitu loh, ini nggak lagi SD yang paling dekat dari sekolah tuh udah yang udah gagal, pokoknya gue udah gagal, gue udah nggak ngerti lagi. Gue sempat cerita ke user gue, bapaknya anak gue kayak gini. Ya udah pelan-pelan, lo kasih waktu, lo ajak ngobrol, lo ajak terapi dan lain sebagainya. Semua udah jalan gitu. Sampai one day, saat itu lo gimana menerima itu nggak pas lo? Gue nggak nerima, gue denial awalnya. Gue denial. Pasti kasih tahu sampai juga. Dokter ngomong itu pun gue denial. Anak gue sehat dong. Enggak bu. Anak ibu nggak baik-baik saja. Anak ibu kalau misalnya dilanjutin nih, nggak diobatin, yang arah ke yang lain-lain yang gue nggak mau gitu, ya ke apalah gitu, gue nggak mau gitu. Sampai akhirnya guru bilang anak ibu harus pakai shadow teacher, anak ibu harus dampingi, karena kalau nggak dampingi dia bisa melukai diri sendiri, dia bisa naik ke lantai 3, dia bisa lompat ke bawah dan nggak ada yang tahu itu, karena guru nggak bisa melulu mendampingi dia gitu. Dan nyari shadow teacher tuh nggak gampang kak. Nyari teacher gue harus tahu orang yang kenal anak gue, bisa ngomong anak gue dan mendampingi dia selama di sekolah 10 jam gitu. Sampai gue bilang sama suami gue, apakah udah waktunya gue resign gitu, apakah udah waktunya resign. Jadi suami gue tuh dari dulu paling larang gue resign, jangan resign, pokoknya kamu tuh harus tetap kerja, karena aku gak tahu sampai berapa lama umur aku gak mau pada saat aku gak ada kamu sama Canon lantang-lantung gitu. Tapi ngelihat Canon yang kondisi kayak gini, kayak butuh kekapan seorang ibu banget, suami gue sampai bilang yang yaudah deh, kalau kamu resign gak apa-apa, insya Allah rezeki ada yang ngatur. Tapi pun kalau emang kamu masih mau lanjut kerja, gak apa-apa juga, kita cari jalan keluar bareng-bareng.
Berat ya bun. Berat banget. Pilihan itu. Kayak gue tuh kalau udah kerja dibentak klien sekencang apapun, Betul. ditunjuk apapun tuh gue kuat. Gue Iya. kuat, gue nangis cuma di belakang backdrop, abis itu gue balik lagi happy. Tapi kalau udah lagi Betul event banget. terus gurunya nelfon atau ada logo sekolah yang calling, tuh gue yang hancur sudah. Hancur Betul, semua Kak. pertahananku. Apalagi what now? Ini apa sampai yang dari yang happy tiba-tiba ada apa lagi, Miss? Sih Kak, gue baru ngerasain juga emang seumur gue dari mulai gue sekolah sampai kerja pun ya gue sama sekali nggak bisa nangis di depan orang. Tapi begitu gue jadi emak-emak, jadi ibu, Kayak gampang rapuh gitu ya. ngeliat anak gue jatuh itu aja gue udah lemes kayak ya gitu Kak, gampang banget. Padahal gue tuh kayak badak banget lah, maksudnya gue masih bisa nahan, gue nggak keluar air mata apa segala macam, tapi begitu anak gue kenapa aja udah langsung lemes. Iya, kayak mendingan kita yang kayak gitu daripada dia gitu kan. Karena obrolannya emang mengarah ke ibu-ibu banget sebenarnya sama derita kita berdua sebagai ibu-ibu Betul. pekerja sebenarnya. Tapi ya thank you banget untuk obrol-obrolan untuk hari ini. Semoga ini bisa Udahan saling mengingatkan. Kenapa mau ada cerita lagi ya? Udahan ini. Udah dong. Udah. Udahan please. Gue gak kuat. Nanti mau nangis sendiri di sini. Pokoknya Kak Suko tetap jadi ibu yang kuat. Ya, untuk Ciko dan juga untuk Ijan, mereka masih butuh lo. Mereka masih butuh ibu yang waras pastinya dan juga kuat kayak lo hebat banget. Walaupun mungkin gak banyak yang bilang secara langsung dengan kata-kata bahwa lo ibu yang hebat, ya. Tapi kantor kita pernah. Karena kalau untuk ngarepin suami ngomong gitu ke kita atau mungkin mertua ngomong gitu ke kita tuh gak mungkin. Ada aja salahnya atau apa gitu ya. Betul, ke depan suami ke mertua ada aja kurangnya gitu kan. Jadi harus women supporting woman. Betul. Gitu. Ibu harus yang supporting ibu karena nggak bisa ngarepin orang lain yang tidak pernah ada di posisi kita itu bisa ngerti gitu kan. Bener kan? Jadi gue Mama Kenan sama Mama Ciko dan Mama Ijan hopefully bisa kasih inspiring story ke teman-teman semuanya, ke ibu-ibu pekerja di luar sana juga. Semoga apapun cerita sedih kalian di kantor, apapun cerita kalian di balik perjuangan kalian sebagai seorang ibu di rumah dan juga sebagai seorang karyawan di kantor, itu nantinya akan dibalas dengan sebuah keindahan. Betul. Ya dari anak-anak kita mungkin sekarang anak-anak kita nggak ada yang ngerti kita untuk apa kerja, kenapa mama nggak ada jam 10 malam, kenapa mama jam 6 pagi udah berangkat tuh nggak ngerti. Cuman I hopefully berdoa banget kalau Karen tuh akan jadi anak yang bisa ngerti kalau mama kayak gini tuh karena Canon. Betul. Untuk Canon gitu. Mama cuman bisa antar sekolah tapi nggak bisa jemput sekolah, itu juga untuk Canon. Karena setiap anak pasti mau kan diantar jemput, tapi nggak bisa semuanya seperti anak-anak lain dengan full time mom yang di rumah gitu kan. Suko mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin gue sama Desta tuh kalau orang lain punya pilihan ya kan, punya pilihan untuk bisa jadi full time mom, atau enggak ya udah. Tapi ya maksudnya pilihan yang bisa gue lepas kapanpun untuk si ibu pekerja ini. Iya. Tapi kita nggak dikasih choice untuk punya pilihan itu. Ya udah, kita ngejalanin sebagai wanita pekerja ya Kak. Itu sih. Betul. Jadi ya udah. Sebenarnya kayak gak ada pilihan, tapi kita coba untuk menikmati dan Iya. juga menjalani semua dengan baik gitu kan. Dan akhirnya ya passionnya dapat di situ gitu betul. kan. Karena kita masih punya banyak mimpi yang harus kita raih barengan sama suami. Betul. Dan kita harus bertugas untuk membantu suami. Bener, Betul. Mama Ciko? Jadi kita harus sama-sama berjuang. Kita mau anak kita juga dapat yang terbaik. Betul jadi dong. kita usahakan juga yang terbaik ya Kak. Betul. Itu sih. Jadi ya inilah kita. Inilah kita Ibu-ibu berdua pekerja. dengan ceritanya, dan mungkin di luar sana juga akan banyak cerita-cerita yang lain dari kalian, dan semoga kalian dengan cerita kalian masing-masing bisa menguatkan diri. Kita bisa, Mama kalian bisa, Mama Ciko bisa, kalian juga pasti bisa. Kita kan semangat ya guys, semangat. Thank you so much untuk dengerin kita ya.
cerita kita untuk hari ini. Ini semuanya true story, nggak ada yang scripting teman-teman. Dan semoga kita bisa ketemu di sesi BDSM lainnya. Oke, thank you so much. Bye bye.